Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang teori-teori kebenaran. Pengertian kebenaran. Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran ada 3 macam. Yang pertama, keadaan yang benar, hal atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, kebenaran berita ini masih saya ragukan. Kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedua, sesuatu yang benar, sungguh-sungguh ada, betul-betul demikian halnya, dan sebagainya. Misalnya kebenaran-kebenaran yang diajarkan agama. Dan yang ketiga, kejujuran, kelurusan hati. Misalnya tidak ada seorang pun saksi akan kebaikan dan kebenaran hatimu. Teori-teori kebenaran terbagi atas 3, yakni korespondensi, koherensi, dan pragmatif. Teori-teori struktural terbagi atas 2, yakni paradigmatik dan performatif. Teori korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju. Kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Teori korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional, karena Aristoteles sejak awal sebelum abad modern mensyaratkan kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan atau realitas yang diketahuinya. Problem yang kemudian muncul. Kesimpulan dari teori korespondensi adalah adanya 2 realitas yang berbeda di hadapan manusia, yakni pernyataan dan kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Misal, Manado ibu kota Sulawesi Utara. Pernyataan ini disebut benar apabila pada kenyataannya Manado memang ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Kebenarannya terletak pada pernyataan dan kenyataan. Teori koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan suatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai kebenaran. Suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan dengan proposisi-proposisi lain yang benar atau pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataannya sebelumnya yang dianggap benar. Dengan demikian, suatu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian oleh putusan-putusan lainnya, yaitu terdahulu yang sudah diketahui, diterima, dan diakui benarnya. Karena sifatnya demikian, teori ini mengenal tingkat-tingkat kebenaran. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh preferensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Teori ini memandang bahwa
Kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Teori ini disebut juga tindak bahasa, mengaitkan kebenaran suatu tindakan yang dihubungkan dengan suatu pernyataan. Teori struktural paradigmatif ialah suatu teori dinyatakan benar jika teori itu berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan ada komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Banyak sejarawan dan filosofis sains masa kini menekankan bahwa serangkaian fenomena atau realitas yang dipilih untuk dipelajari oleh kelompok ilmiah tertentu ditentukan oleh pandangan tertentu tentang realitas yang telah diterima secara a priori oleh kelompok tersebut. Pandangan a priori ini disebut paradigma oleh Kuhn dan worldview oleh Sardar. Teori struktural performatik. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Contoh pertama, mengenai penetapan 1 Syawal, sebagian muslim di Indonesia mengikuti fatwa atau keputusan MUI atau pemerintah, sedangkan sebagian yang lainnya mengikuti fatwa ulama tertentu atau organisasi tertentu. Contoh kedua adalah pada masa rezim Orde Lama berkuasa, PKI mendapat tempat dan nama yang baik di masyarakat. Ketika rezim Orde Baru, PKI adalah partai terlarang dan semua hal yang berhubungan atau memiliki atribut PKI tidak berhak hidup di Indonesia. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dapat kita implementasikan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari, dapat bermanfaat untuk hidup kita mengenai teori-teori kebenaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.